Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan pastinya harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak ibu jangan lupa berdoa dan persiapkan dirinya untuk mengikuti pelajaran dengan baik ya. Jika kalian sudah siap, let's go! Ayo kita mulai. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Toddy dan Semut. Inti cerita Toddy dan Semut mengisahkan Toddy yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Toddy segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Toddy tertidur, pasukan semut merubungi Toddy. Mereka juga menggigit tangan dan muka Toddy hingga bentol-bentol. Toddy terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Toddy selalu membersihkan diri seusai makan. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Nah, diskusikan jawaban-jawaban pertanyaan berikut bersama teman sekelompokmu ya. Pertanyaan pertama, apakah gambar tersebut mendukung dari cerita? Pertanyaan kedua, jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Dan jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Nah, ini dia gambarnya. Coba kita perhatikan lagi, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya, benar. Gambar tersebut mendukung cerita. Alasannya adalah karena pada gambar nampak Toddy tertidur dengan mulut dan tangan kotor sehingga pasukan semut merubungi Toddy. Anak-anak, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya pada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Lalu Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby," kata Diko kepada adiknya Bobby. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Coba tuliskan dalam kotak berikut. Ciri-ciri karya gambar cerita. Nah, kalian bisa tuliskan ciri-cirinya di sini ya. Yang pertama adalah memuat gambar lebih banyak dari teks atau tulisan. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita. Yang ketiga, menambah nilai keindahan suatu cerita. Yang keempat, membantu pembaca memahami karakteristik tokoh. Dan yang kelima, membuat pembaca ikut terlibat dalam memahami cerita. Nah, demikianlah ciri-ciri karya gambar cerita. Sekarang, coba tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Contoh yang pertama adalah, lingkunganku hijau, udaraku bersih. Contoh kedua, aku menjaga udaraku bersih. Contoh tema ketiga, aku merawat kesehatan pernafasanku. Nah, setelah kalian menentukan satu tema yang kalian pilih, lalu kalian buat gambar ceritanya ya. Anak-anak, menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit lainnya. Salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker.
Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernafasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernafasan? Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernafasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama adalah menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang kedua, menghindari zat-zat yang merusak organ pernapasan. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Dan yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, ini adalah poin-poin untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Untuk lebih jelasnya, mari simak berikut ini. Menjaga kesehatan organ pernapasan. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih dan dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat, posisi tidur benar, yaitu miring ke kanan dan jangan telungkup. Nah, untuk langkah yang kedua, menghindari zat-zat yang merusak organ pernafasan. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan yang keempat, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru. Berikutnya yang ketiga, yaitu merawat organ pernafasan. Caranya adalah yang pertama membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Nah, untuk yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Bagaimana caranya? Yang pertama, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Dan yang ketiga, membuat udara bersih dengan banyak menanam pohon. Yang keempat, mencegah ruangan lembab agar virus dan bakteri tidak berkembang. Nah, kamu telah memahami cara merawat organ pernapasan. Sekarang, buatlah kelompok bersama 5 atau 6 orang temanmu. Buatlah poster tentang cara merawat organ pernapasan. Berikut beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Ini adalah contoh posternya ya. Poster pertama, di sini nampak ada gambar tangan penuh dengan kuman. Ada kata-katanya. Nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman? Cuci tanganmu pakai sabun, biar kumannya nggak nempel lagi. Ini adalah contoh poster untuk mengajak orang-orang agar menjaga tangannya supaya tidak kotor dan menjadi sarang kuman. Berikutnya adalah contoh poster yang kedua. Di sini mengajak orang-orang untuk menghindari demam berdarah, yaitu dengan cara 3M. Yang pertama, menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air. Coba lihat, di sini juga ada gambar-gambarnya. Nah, dalam poster ada tulisan yang mengajak untuk melakukan hal-hal tertentu, serta ada gambar-gambar menarik lainnya. Sekarang kalian coba lihat ya.
contoh-contoh berikut ini, kemudian kamu bisa melihat desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan.